warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi Bu Yeni. Untuk yang pertama yaitu yang dibacakan oleh saya sendiri, Puji Risnawati. Judulnya itu pengaruh penggunaan elektronik audit terhadap efektivitas kerja audit dalam audit laporan keuangan. Di sini bentuk jurnalnya itu e-jurnal akuntansi dan manajemen volume 14 nomor 2 tahun 2018. Penulisnya yaitu di sini Hendra dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia atau STI. Abstraknya yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh audit elektronik yang digunakan auditor untuk efektivitas auditor kinerja dalam proses audit pelaporan keuangan. International Standard Audit disyaratkan oleh para peraturan untuk dilaksanakan oleh perusahaan audit dalam proses audit pelaporan keuangan. Efektivitas audit dan proses audit tergantung pada kemauan auditor menerapkan standar profesi yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Audit atau Lembaga Publik Indonesia, Akuntan atau IAPI. Hal-hal itulah yang menjadi alasan penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dari kuesioner yang dibagikan kepada 40 auditor di KAP di Jakarta atau kantor akuntan publik di Jakarta yang telah menggunakan audit elektronik dalam proses keuangan audit pernyataan. Analisis data penggunaan analisis regresi berganda dan melakukan analisis hipotesis dengan uji parsial dan simultan dengan SPSS versi 17. Hasil penelitian ini menunjukkan audit elektronik yang sudah menerapkan standar internasional pada auditing berpengaruh signifikan terhadap efektivitas auditor kinerja dalam proses audit pelaporan keuangan. Kesimpulannya adalah audit elektronik membantu auditor proses penilaian risiko prosedur, bagaimana menanggapi risiko audit, bagaimana menangkap risiko pemisahan tugas, dan akhirnya dilaksanakan internasional standar audit dalam proses audit pelaporan keuangan. Rangkuman pendahuluannya yaitu risiko bisnis dan risiko pelaporan adalah risiko yang harus dihadapi oleh auditor dalam setiap proses kerjanya. Untuk itu, auditor haruslah dapat melakukan proses audit yang benar dan tepat agar dapat melakukan penilaian yang baik atas setiap jenis risiko audit yang dihadapi. Dengan diadopsinya International Standard Auditing atau ISA, para akuntan publik haruslah melakukan audit dengan menggunakan pendekatan yang disyaratkan oleh audit berbasis ISA. Pendekatan tersebut adalah audit berbasis resiko. Audit berbasis resiko adalah sebuah proses audit yang menekankan pada aspek resiko audit. Hal yang membedakan adalah penekanan yang sangat besar terhadap resiko setiap tahapan proses audit. Terdapat 3 tahapan proses audit, yaitu penilaian resiko dan menanggapi resiko dan pelaporan reporting untuk membantu proses kerja dan meyakinkan para akuntan publik bahwa proses audit dilakukan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan beberapa kantor akuntan publik baik 4 besar ataupun kelas 2 yang menggunakan elektronik audit dalam proses audit laporan keuangan. Elektronik audit software yang digunakan telah mengadopsi International Standard on Auditing sehingga kantor akuntan publik dan para akuntan publik yang menggunakan elektronik audit tersebut cukup memberikan keyakinan akan setiap proses kerja yang dilakukan oleh para asistennya. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil uji simultan atau F, didapatkan hasil F hitung positif variabel penggunaan elektronik audit dan penerapan International Standard on Auditing lebih besar dari F tabel sebesar 10,739 dengan signifikansi sebesar 0,000 yang membuktikan bahwa hipotesis awal H3 diterima karena telah terbukti bahwa variabel penggunaan elektronik audit dan penerapan International Standard on Auditing secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap efektivitas kerja auditor dalam proses audit laporan keuangan. Elektronik audit adalah alat auditor untuk memastikan bahwa penerapan standar
dan prosedur yang telah ditetapkan akan dijalankan selama proses audit yang dijalankan para staf dan manajer di kantor akuntan publik, sedangkan International Standard on Auditing merupakan nyawa setiap proses audit yang dijalankan oleh para staf, manajer, dan para quality control sampai dengan partner di kantor akuntan publik. Sehingga audit yang dilakukan oleh KAP memberikan keyakinan yang memadai pada para pengguna laporan keuangan audit. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif karena terdapat bentuk perhitungan atau angka di dalam jurnal tersebut untuk mencari hasil analisanya. Dan jenis variabelnya yaitu pada X pada kalimat pengaruh penggunaan elektronik audit, sedangkan variabel Y yaitu pada kalimat efektivitas kerja audit dan audit laporan keuangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Akila. Dengan judul Pengaruh Independensi Auditor dan Besaran fee audit terhadap Kualitas Proses Audit. Jurnalnya yaitu Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 63419 sampai 428 tahun 2014, volume 6.3 yang ditulis oleh K. Dwiani Pratista dan Ninluh Sari Widiani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia. Abstrak. Permasalahan mengenai kualitas proses audit terkait dengan pelaksanaan penerapan standar audit yang benar oleh auditor menjadi perbincangan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Penyebab terjadinya fenomena tersebut teridentifikasi dengan adanya penilaian bias terhadap independensi auditor yang tidak secara utuh terinterpretasi oleh klien, serta negosiasi pada awal kontrak kerja mengenai besaran fee audit yang diterima auditor dinilai juga mampu memberikan efek terhadap kualitas proses audit yang dihasilkan auditor. Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh independensi auditor dan besaran fee audit terhadap kualitas proses audit. Kantor akuntan publik di Bali yang terdaftar dalam anggota IAPI dipilih sebagai lokasi penelitian dengan auditor sebagai sampel. Jumlah sampel yang dipergunakan dalam analisis data sejumlah 64 sampel, pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket, dan analisis regresi linear berganda digunakan sebagai teknis analisis. Hasil oleh data memperlihatkan bahwa independensi auditor dan besaran fee audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas proses audit, baik secara simultan maupun parsial. Selanjutnya. Rangkuman pendahuluan. Teori keagenan terkait permasalahan audit memperlihatkan bahwa permintaan jasa audit muncul karena adanya konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal, dan pihak-pihak lain yang mengadakan kontrak dengan klien. Keberadaan auditor independen pada suatu entitas sebagai pendeteksi kejanggalan-kejanggalan dalam laporan klien diharapkan mampu mengumumkan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pihak manajemen dan menghindarkan prinsipal dan dari kerugian sebagai pihak pemilik dana dalam entitas. Kualitas audit didefinisikan beragam. Hal ini dikarenakan kualitas audit dapat diukur melalui beberapa pendekatan. Yang pertama, D. Angelo tahun 1981 menggunakan pendekatan ukuran kantor akuntan publik sebagai tolak ukur kualitas audit, sedangkan Bedard dan Michelin tahun 1993 menggunakan pendekatan berorientasi hasil atau outcome oriented, dan pendekatan berorientasi proses oriented sebagai tolak ukur kualitas audit. Uraian pada latar belakang menunjukkan adanya inkonsistensi hasil penelitian mengenai kualitas proses audit yang dilakukan oleh beberapa peneliti, sehingga penelitian ini mencoba membuktikan kembali pengaruh independensi auditor dan besaran fee audit terhadap kualitas proses audit. Adapun rumusan hipotesis penelitian ini, H1 sama dengan independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas proses audit. H2, besaran fee audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas proses audit. Selanjutnya. Hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang
di mana terdapat variabel-variabel bebas dan tetap yang diperhitungkan. Penelitian ini dilakukan pada 10 kantor akuntan publik di Bali dengan kualitas proses audit yang dihasilkan auditor sebagai objek penelitian. Variabel-variabel yang dianalisis terdiri dari variabel bebas X, yaitu pada kalimat independensi auditor dan besaran fee audit, dan variabel terikat Y pada kalimat kualitas proses audit. Teknik penentuan sampel berupa purposive sampling dengan kriteria auditor yang telah dimiliki pengalaman dalam melakukan pemeriksaan audit kurang lebih selama 1 tahun, serta tidak terbatas oleh jabatan, seperti partner, manajer, senior auditor, atau junior auditor pada kantor akuntan publik, sehingga diperoleh sampel sejumlah 69. Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan untuk menguji instrumen penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pengujian asumsi klasik atau uji normalitas, uji multikolineralitas, dan uji heteroskedasititas. Analisis regenerasi lihat ganda digunakan sebagai teknik pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi auditor dan besaran fee audit secara simultan maupun parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas proses audit. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan yaitu auditor dan kantor akuntan publik atau KAP diharapkan untuk dapat menjaga dan mempertahankan independensi serta tidak bergantung pada besaran fee audit dalam memberikan jasa audit, sehingga kualitas proses audit dapat dipertahankan. Selanjutnya, dampak audit internal, pengendalian internal, dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Ini diambil dari Jurnal Ekonomika Vol 3 nomor 1 April 2019. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dampak audit internal, pengendalian internal, dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif dan tipe penelitian deskriptif verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai PT Dirgantara Indonesia atau disebut Persero. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. Pengambilan data dilakukan pada seluruh pegawai PT Dirgantara Indonesia, yaitu sebanyak 30 orang. Data penelitian adalah data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, audit internal dan kompetensi staf akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dan pengendalian internal secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, serta ditemukan hasil penelitian lain yang menunjukkan bahwa dimensi yang paling kuat membangun variabel dependen yaitu dimensi pengetahuan dengan indikator ilmu akuntansi dan ilmu pengetahuan terkait. Selanjutnya, rangkuman pendahuluan. BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. BUMN diharuskan untuk meningkatkan kinerjanya. Kinerja BUMN akan semakin meningkat apabila dikelola secara profesional. Penilaian kinerja BUMN sangat penting untuk mengevaluasi aktivitas perusahaan dan sebagai pedoman perencanaan dan tujuan masa yang akan datang. Penilaian kinerja BUMN salah satunya dapat diukur secara kuantitatif melalui laporan keuangan. Laporan keuangan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Kualitas laporan keuangan terbaik ini dinilai dari 8 kriteria, yaitu good corporate, governance, ikhtisar data keuangan penting, laporan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, profil perusahaan, analisa dan pembahasan manajemen kinerja perusahaan, dan informasi keuangan.
Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK pada IHPS 2010 menyatakan bahwa BPK memberikan opini WTP terhadap laporan keuangan PT Pelni tahun 2008, opini WDP terhadap laporan keuangan PT Taspen tahun 2009, dan opini TMP terhadap laporan keuangan PT Dirgantara Indonesia tahun 2009. Hal ini disebabkan karena terdapat kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian. Mencapai laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan peran audit internal dalam perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal masih cenderung kurang baik. Penyusunan laporan keuangan harus didukung dengan adanya kompetensi staf akuntansi agar terciptanya laporan keuangan yang berkualitas dan memiliki nilai informasi, sehingga laporan keuangan tersebut dapat berguna bagi para pengguna laporan keuangan. Kompetensi dari masing-masing staf akuntansi harus memiliki skill dan pengetahuan yang luas yang didukung pendidikan yang tinggi serta pelatihan yang memadai dapat mempengaruhi kompetensi yang dimiliki oleh setiap staf akuntansi pada PT Dirgantara Indonesia. Masih kurangnya pelatihan akuntansi. Apabila staf akuntansi tidak memiliki pengetahuan, dapat berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, hasil penelitian. Uji parsial atau uji T digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis yang ditetapkan yaitu adanya pengaruh antara audit internal dengan kualitas laporan keuangan. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Berikut hasil tabel uji F yang diolah melalui software SPSS. Nilai F dihitung 14,646, lebih besar dari F tabel 3,35 dan signifikan 0,000. Maka hipotesis H4 diterima. Hal ini berarti semua variabel independen, audit internal, pengendalian internal, kompetensi staf akuntansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, kualitas laporan keuangan. Audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa audit internal tidak secara langsung melakukan pekerjaan dalam penyusunan laporan keuangan. Mengingat tugas audit internal yaitu melakukan pemeriksaan, controlling, dan menjamin perusahaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan mengarah kepada tujuan perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif. Karena terdapat bentuk perhitungan atau angka di dalam jurnal tersebut untuk mencari hasil analisanya dan jenis variabelnya, yaitu pada X pada kalimat dampak audit internal, sedangkan variabel Y yaitu pada kalimat kompetensi dan kualitas audit laporan keuangan. Selanjutnya, metode audit tata kelola teknologi informasi di instansi pemerintah Indonesia. E-Jurnal Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indo Global Mandiri. Volume 15 nomor 1 tahun 2013. Penulis Heri Setiawan Tabib Mustafa. Abstrak, dalam rangka menciptakan nilai tambah dan meminimalkan risiko teknologi informasi atau TI, dibutuhkan manajemen pengelolaan semua sumber daya TI yang efisien dan efektif, antara lain melalui IT governance atau tata kelola TI. Berdasarkan tujuannya, audit tata kelola TI memiliki tujuan yang berbeda dengan 3 jenis audit berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Karena audit ini bertujuan khusus untuk memeriksa pengelolaan seluruh sumber daya TI, termasuk di dalamnya manajemen organisasi dan pimpinan.
apakah dapat mendukung dan sejalan dengan strategi bisnis dibandingkan audit di sektor privat, audit di sektor publik dalam hal ini di instansi pemerintah. Memerlukan perhatian khusus karena karakteristik manajemen sektor publik berkaitan erat dengan kebijakan dan pertimbangan politik serta ketentuan perundang-undangan, kebijakan dan pertimbangan politik serta ketentuan. Penelitian ini mengusulkan sebuah metode audit tata kelola TI di instansi pemerintah. Metode yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan auditor pemerintah dalam mengevaluasi resiko yang terkait dengan tata kelola TI di instansi pemerintah. Kata kunci teknologi informasi tata kelola instansi pemerintah audit. Selanjutnya, rangkuman pendahuluan. Teknologi informasi atau TI telah banyak dimanfaatkan oleh berbagai organisasi, termasuk di dalamnya institusi pemerintah di seluruh dunia. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan e-government akan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Hal itu sesuai dengan tujuan pengembangan e-government di Indonesia berdasarkan Impres nomor 3 tahun 2003 adalah untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis atau menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government, dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengusulkan metodologi audit tata kelola TI di instansi pemerintah Indonesia. Metodologi yang diusulkan ini berdasarkan kerangka teori dari kajian literatur perundang-undangan, IS Auditing Standard IT, Governance, dokumen S10, IS Auditing Guideline, IT Governance, dokumen G18, dan ISAKA IT Standards, Guidelines and Tools and Techniques for Audit and Assurance and Control Professionals. Berbeda dengan audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu, lingkup audit tata kelola TI tidak dapat dilakukan secara parsial, namun harus dilakukan secara utuh dengan melibatkan semua bagian instansi yang menggunakan sumber daya TI, pelaksanaan untuk mengumpulkan bukti yang paling relevan dan spesifik. Auditor TI menganalisis dan menilai area kritis yang diidentifikasi dalam langkah perencanaan berupa proses perencanaan strategis bisnis, proses perencanaan strategis TI, manajemen layanan TI, manajemen investasi TI, manajemen proyek TI, manajemen risiko TI, proses pengukuran kinerja TI sesuai dengan standar dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, hasil penelitian. Dalam penelitian ini, audit IT government atau pemerintahan berperan dan bertanggung jawab atas nilai-nilai efisiensi tata kelola sumber daya dalam pemerintahan dan berfokus pada manajemen kinerja risiko dalam sistem teknologi informasi. Berbeda dengan audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. Ruang lingkup audit TI tidak dapat dilakukan secara parsial, namun harus dilakukan secara utuh dengan melibatkan semua bagian instansi yang menggunakan sumber daya TI. Setiap langkah audit IT governance, metodologi auditor yang melakukan audit tata kelola TI mempunyai tugas dan langkah-langkah proses audit seperti pra-audit, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut, dan yang terakhir adalah hasil dan pembahasan. Dalam proses tindak lanjut dapat membantu memberikan keyakinan bahwa setiap review yang telah dilakukan auditor TI memberikan manfaat yang optimal bagi organisasi.
Metode ini menggunakan metode kualitatif karena secara sederhana dilakukan dengan menafsirkan dan menguraikan data sesuai situasi penelitian yang dihadapi. Terdapat di mana variabel X adalah instansi pemerintah dan audit, sedangkan untuk variabel Y adalah teknologi informasi dan tata kelola. Selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal Neobis. Jurnal ini mengangkat tentang pengaruh etika auditor, pengalaman, pengetahuan, dan perilaku disfungsional terhadap kualitas audit. Jurnal ini terbit pada tahun 2003. Untuk penulisnya di sini yaitu Dina Purnamasari dan Erna Ernawati. Abstraknya, untuk mengetahui pengaruh etika auditor, pengalaman, pengetahuan, dan perilaku disfungsional terhadap kualitas audit yang dihasilkan auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik di Jakarta Pusat. Hasil penelitian dalam penelitian ini mencangkup variabel bebas yaitu etika auditor, pengalaman, dan perilaku disfungsional, serta variabel terikat yaitu kualitas audit. Variabel etika auditor dalam penelitian ini merupakan suatu aturan atau standar yang menentukan tingkah laku para anggota dari profesi akuntan publik. Variabel pengetahuan dalam penelitian ini merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan dan seminar. Selanjutnya, rangkuman pendahuluan. Tujuan dan studi ini adalah untuk mengetahui pengaruh etika auditor, pengalaman, pengetahuan, dan perilaku disfungsional terhadap kualitas audit. Studi ini dilaksanakan dengan metode survei terhadap 15 auditor yang bekerja di kantor akuntan publik di Jakarta. Analisis data menggunakan regres linear berganda. Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh etika auditor, pengalaman, pengetahuan, dan perilaku disfungsional terhadap kualitas audit baik secara simultan maupun parsial. Hasil uji menunjukkan bahwa secara simultan variabel etika auditor, pengalaman, pengetahuan, dan perilaku disfungsional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Namun demikian secara parsial hasil uji menunjukkan bahwa variabel pengalaman dan perilaku disfungsional pengaruhnya tidak signifikan terhadap kualitas audit. Sementara itu, variabel etika auditor dan pengetahuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Berikutnya. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh koefisienter koefisien determinasi yang disesuaikan sebesar 0,553. Koefisien ini memiliki arti bahwa keempat variabel independen secara simultan memiliki hubungan dengan variabel dependen yaitu 55,3%, sedangkan siswa sebesar 44,7%. Dapat dijelaskan oleh faktor lain di luar model ini. Hasil penelitian ini ada yang mendukung penelitian sebelum dan ada juga yang tidak mendukung penelitian sebelumnya. Terjadinya perbedaan hasil penelitian mungkin disebabkan karena perbedaan jumlah sampel, responden penelitian, tahun penelitian, dan tempat dilakukan penelitian. Etika auditor, pengalaman, pengetahuan, dan perilaku disfungsional secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit para auditor yang bekerja di kantor akuntan publik di Jakarta Pusat. Hasil pengujian secara parsial etika auditor dan pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan pengalaman dan perilaku disfungsional memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena ia memakai regres linear berganda. Terima kasih.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.